Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat wa bi rahmatihi ghafara dzunuba wa kaffara sayyi'at. Asyhadu an la ilaha illallah syahadatan tarfa'u qailaha ila aqsa darajat wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'uts li ada'i risalat. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi zawil fadli wal karamat, amma ba'du. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pertama-tama mari sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang hingga pagi hari ini Allah masih memberikan berbagai macam nikmatnya kepada kita semua, terutama nikmat sehat walafiat, nikmat iman dan Islam, yang dengan nikmat itu Allah mudahkan kita pagi hari ini melangkahkan kaki kita untuk memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan salat subuh berjamaah di masjid yang kita cintai ini. Orang yang melaksanakan salat subuh berjamaah, kata Rasul, fahuwa fi zimmatillah, hidupnya akan dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Umurnya dijamin, rizkinya dijamin, keluarganya juga semua dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita sholat subuh, kita lanjutkan dengan kajian thalabul ilmi, menuntut ilmu. Yang kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang berjalan menuju suatu tempat menuntut ilmu, meninggalkan keluarganya, meninggalkan rumahnya, bahkan menusuri tempat-tempat yang gelap, tujuannya untuk mencari ilmu, kata Rasulullah, sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Orang itu sesungguhnya sedang dimudahkan oleh Allah jalan menuju surga. Mudah-mudahan kita semua yang ada di sini senantiasa mendapat jaminan hidup dari Allah Subhanahu wa taala, dan Allah mudahkan kita juga menuju jalan surga melalui amal-amal ibadah yang kita lakukan, yang itu semua mendapat kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah, yang kita kaji, yang kita bahas pada pagi hari ini adalah menasehati diri kita, di mana Allah Subhanahu wa taala mengingatkan dalam surat yang saya baca tadi, surat Al-'Asr, bahwa hidup kita ini dibatasi oleh waktu. Sehat juga ada waktunya. Dulu kita gagah luar biasa, makan kacang, makan durian, makan apa saja gak ada pantangan. Sekarang begitu naik umur 40, 50 dan seterusnya, makan durian boleh dikit. Makan durian sudah dibatasi, makan sate sudah dibatasi, makan kacang udah banyak gak kuat. Dulu giginya kuat, sekarang giginya sudah pada kendor. Pipinya kencang, sekarang sudah pada riput, dan seterusnya. Dulu rambutnya hitam legam, sekarang menjadi putih. Ada yang ditunggu juga ya? Ada. Ya. Nah, artinya bahwa semuanya dibatasi oleh waktu. Hidup kita dibatasi oleh waktu. Berapa banyak sahabat-sahabat kita
yang dulu bersama kita, di kiri kanan kita ketika kita sholat, ternyata sekarang mereka sudah tiada, sudah kembali pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu pula yang dulu mungkin punya jabatan yang sangat diidam-idamkan, jabatan yang sangat strategis, tapi setelah beberapa waktu jabatan itu hilang, sudah tidak lagi disandang jabatan itu, dan seterusnya. Itulah kata Allah, wal asri innal insana lafi khusr. Allah mengingatkan, apabila kita tidak bisa memanfaatkan waktu itu, maka kita akan betul-betul menjadi orang yang sangat rugi, lafi khusr, betul-betul dalam kerugian. Maka untuk agar supaya kita tidak mengalami kerugian, Allah masih saran, illal ladzina amanu wa amilus sholihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Salah satu yang kita lakukan pagi hari ini adalah wa tawassaw bil haqq, mengingatkan di antara kita. Saya mengingatkan diri saya, Bapak Ibu semua mengingatkan dirinya, bahwa sekali lagi hidup kita ini dibatasi oleh waktu. Apabila waktu sudah lewat, tidak mungkin waktu itu bisa kembali lagi. Kalau ada orang yang sudah meninggalkan sholat subuh satu kali, dia tidak akan berjumpa dengan subuh itu sampai hari kiamat. Karena subuh yang dia tinggalkan sudah tidak akan mungkin bisa kembali lagi. Kalaupun dia ketemu subuh itu, tapi harinya sudah berbeda. Kalaupun harinya sama, tanggalnya pasti berbeda. Walaupun tanggalnya sama, tapi tahunnya pasti berbeda. Itulah peringatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita dibatasi oleh waktu, tempat kita yang hakiki bukan di sini. Kita semua pasti akan kembali pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ketika kita kembali, apa yang harus kita bawa? Tidak mungkin kita kembali kepada Allah tidak membawa apa-apa. Maka Islam mengajarkan kepada kita, mengingatkan kepada kita bahwa tempat kita bukan di sini. Kita pasti akan kembali kepada Allah. Maka kita harus bisa memahami tentang hakikat dunia ini. Nabi kita Muhammad SAW suatu hari ketika beliau bersama Abdullah bin Umar, Rasulullah memegang kedua pundak Umar, Ibn Abdullah bin Umar. Lalu Rasul mengingatkan, kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abiru sabil. Kata Rasul, hai Ibnu Umar, jadilah kamu di dunia seakan-akan kamu itu sebagai pendatang, orang asing. Kalau kita namanya pendatang atau orang asing, maka kita harus memikirkan kita akan kembali ke tempat kita. Kan di tempat kita tinggal itu bukan tempat kita yang sebenarnya. Kita pasti akan kembali. Kalau kita mau pulang kampung saja, apa yang harus kita persiapkan? Uang harus kita persiapkan. Berapa ikat kita bawa? Kemudian apalagi kendaraan harus safety. Kemudian apalagi kesehatan, bekal, semua harus kita bawa. Kalau kita pulang ke kampung kita, orang-orang tahu kita yang merantau pulang nggak bawa apa-apa. Ya, cemen loh. Ya. Masa lama-lama nggak bawa apa-apa. Keluarga juga pasti akan kecewa. Kalau pulang kampung seperti itu masih bisa balik lagi. Tapi kalau kita pulang kampung akhirat, nggak mungkin kita bisa balik kembali lagi. Atau kata Rasul, aw-'abiru sabil, atau bagikan kita sedang menyeberang jalan. Kalau kita sedang menyeberang jalan, berarti kita harus tengok kiri dan kanan. Karena kendaraan sangat cepat berlalu lalang. Kalau kita tidak hati-hati, bisa jadi kita akan celaka. Lalu Ibnu Umar mengatakan, "Idza amsayta fala tantadi sabah." Kalau kamu punya kesempatan berbuat baik di pagi hari, jangan nunggu sore hari. Bentar aja deh.
Kalau ketika kita punya kesempatan di pagi hari untuk berbuat baik, jangan nunggu sampai sore. Kalau kita berada pada sore, jangan nunggu pagi. Begitu kita punya kesempatan, lakukan kesempatan itu. Makanya Umar bin Abdul Aziz pernah suatu hari ada rakyatnya datang ke rumah beliau ingin konsultasi. Umar bin Abdul Aziz itu sudah lelah luar biasa dan ngantuk matanya. Dia ingin konsultasi, itu ada orang yang ingin konsultasi. Apa kata Umar bin Aziz? Aduh maaf ya, besok aja pagi ya, datang sini lagi. Lalu orang itu mengatakan, wahai ibu Umar bin Abdul Aziz, apakah kamu yakin besok kamu masih hidup? Kamu memerintahkan saya untuk datang besok pagi, apakah kamu yakin kamu besok pagi masih hidup? Umar bin Aziz sangat terkejut mendengar kata itu, lalu dia menangis. Dan akhirnya orang itu dilayani. Kita kan sering kadang-kadang diajak ngaji, ayo ngaji, jalan dulu, ntar saya nyusul. Ternyata nggak nyusul ya, habis selesai. Besok dah saya, besok. Padahal kesempatan ketika itu ada, belum tentu besok dia sehat, belum tentu besok dia punya waktu. Padahal ketika itu dia punya kesempatan, tapi dia tunda. Dia mengatakan besok, padahal dia tidak bisa menjamin apakah dia masih bisa hidup atau tidak besok hari, apakah dia sehat atau tidak, dan seterusnya. Maka kata Ibnu Umar, kalau kamu punya kesempatan di pagi hari untuk berbuat baik, jangan kamu tunda-tunda. Kamu akan katakan nanti sore saya baru sana. Begitu pula ketika kamu berada di pagi hari, jangan sore hari jangan menunggu sampai pagi. Maka kata Abdullah bin Umar, khudh min sihatika lima radhi. Manfaatkan sehatmu sebelum datang sakitmu. Manfaatkan waktu hidupmu sebelum datang kematian. Sehat, tidak tahu sampai kapan kita sehat. Karena bisa jadi ada orang yang enggak ada tanda-tanda sakit, ternyata begitu bangun tidur udah nggak bisa bergerak. Kakinya nggak bisa diturunkan, tangannya nggak bisa digerakkan. Kadang-kadang begitu Pak? Ada ya? Ya. Alhamdulillah kita ini masih dikasih nikmat sehat walafiat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi di dalam hadis ini digambarkan bahwa hidup di dunia ini adalah bagaikan orang asing atau bagaikan orang yang sedang menyeberang jalan. Ini yang harus kita paham. Inilah dunia. Posisi kita di dunia ini adalah bagaikan orang asing atau orang yang sedang menyeberang jalan. Kita rasakan bagaimana orang yang asing atau pendatang itu yang dipikirkan adalah bagaimana dia bisa kembali ke kampungnya, ke tempatnya dengan sukses. Kenapa? Berarti kalau ada orang yang cinta sama dunia, berarti dia merasa kekal di dunia ini. Maka oleh karenanya, orang yang menganggap dirinya itu orang asing atau penyeberang jalan tadi, dia tidak bergantung pada dunia. Kenapa? Karena yang dipikirkan adalah kampung akhirat yang dipikirkan. Sehingga dunia itu dijadikan sebagai sarana untuk meraih bekal sebanyak-banyaknya yang dia akan bawa nanti ketika dia pulang ke kampung. Maka apa saja yang Allah berikan kepada kita, hendaknya kita jadikan sebagai sarana untuk menambah amal kebajikan yang akan kita bawa ke akhirat. Kalau rumah kita besar, bagus kalau pengajian itu pindah-pindah ke rumah. Kenapa? Kalau begitu ngaji pindah ke rumah, makanannya lengkap, kemudian semuanya terjamin, rumahnya menjadi berkah. Karena ketika orang datang ke sana dibacakan ayat Al-Quran, rumahnya menjadi tambah berkah. Uang yang dibelanjakan untuk diberikan makanan itu pun menjadi berkah. Kenapa? Karena kata Rasulullah, ya qulu ta'amaka illa taqi. Janganlah engkau makan kecuali makanan itu dimakan oleh orang yang soleh, oleh orang yang bertakwa. Asalnya ada makanan. Ini yang memberikan makanan pasti mendapat keberkahan dari Allah. Jadi
ketika rumah kita didatangi oleh sahabat-sahabat kita, oleh jamaah masjid, dibacakan doa, lalu kita siap makan, makanannya dimakan, subhanallah. Makanya Rasulullah ketika datang ke Madinah, orang pada berebut untuk mempersilahkan tinggal di rumah mereka. Jadi begitu Rasul datang ke Madinah, Al-Munawwarah berhijrah, itu mereka pada berebut. Tapi akhirnya kata Rasul, biarkan nanti onta ini, di mana dia berhenti? Ternyata berhentinya adalah di rumah Abu Ayyub dan Ummu Ayyub Al-Ansari. Abu Ayyub sangat bangga luar biasa. Kenapa? Karena Rasul bersinggah di rumahnya. Lalu kemudian setiap kali makan, Abu Ayyub dan Ummu Ayyub memasakkan makan yang enak. Tapi ketika Rasul makan, dia ngintip. Pengen jangan supaya dihabisi. Jangan dihabisi. Kenapa? Karena Abu Ayyub dan Ummu pengen makan makanan yang udah dicolek pakai tangan Rasulullah. Biar supaya bukan ngintip, wah dihabisin. Enggak begitu. Itu mah pelit namanya. Dia mah pengen agar supaya makan itu yang nggak habis itu, dia pengen menyolek makanan yang makanan itu sudah dicolek oleh Rasulullah, mendapat keberkahan dari tangan Rasulullah SAW. Dia intip. Jadi begitu Rasulullah makan, itu suami istri berebut makan sisa Rasulullah, pengen mencolek makanan yang sudah dicolek oleh Rasulullah SAW. Ada begitu. Sampai suatu saat Rasul ngasih Abu Ayyub dan Ummu ngasih makanan itu nggak dicolekkan sekali. Wah, dia bingung, kenapa ini? Makanan nggak dicolek sama sekali. Akhirnya Abu Ayyub dan Ummu Ayyub bertanya, ya Rasulullah, kenapa makanan ini nggak dicolek sama sekali? Apa kata Rasulullah? Makanan tahu itu bau bawang. Saya nggak mau makan bawang karena saya malu ketika saya bermunajat nanti mulut saya bau bawang. Kita kalau masak pakai bawang nggak? Nggak kita asal. Ya, kita malah kalau masak nggak ada bawang bisa nggak jadi. Nggak jadi. Ya. Jadi Rasulullah nggak mau makan bawang. Kenapa? Karena khawatir ketika dia bermunajat mulutnya bau bawang. Dia malu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Subhanallah. Kita mah kadang-kadang harus makan petek, yang langsung aja ke masjid. Begitu Allah orang pada mabok semuanya. Nah, jadi itu yang dilakukan oleh sahabat-sahabat. Sangat bergembira sekali ketika rumahnya didatangi oleh Rasulullah. Begitu pula harusnya rumah kita itu sering ada keliling-keliling. Gak apa-apa pengajian pindah-pindah dari rumah ke rumah gitu kan. Menyiapkan makanan. Kenapa? Makanan yang dimakan oleh orang yang datang ngaji, orang yang soleh itu pasti akan mendatangkan keberkahan yang sangat luar biasa. Ini kadang-kadang pada, saya lagi sibuk banget, nggak bisa, repot dan seterusnya. Padahal kerepotan, kita berkeringat, kemudian capek, ya, itu nanti menjadi saksi pada hari kiamat. Ketika kita dihisab, keringat kita, capek kita, itu balas sangat besar. Ketika kita menjamu saudara-saudara kita, menjamu orang soleh datang ke rumah kita, makanan yang kita keluarkan, tenaga yang kita keluarkan, pasti balas yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Yang berikutnya adalah jadi mukim atau bertempat tinggal di dunia ini adalah untuk mempersiapkan diri mencari bekal sebanyak-banyak yang akan dia bawa menuju akhirat. Jadi bukan menjadi tabungan yang seakan-akan dia menganggap harta yang dimiliki ini kekal. Yahsabu anna malahu akhlada. Sampai ada orang begitu lihat tetangganya dengar tetangganya sakit, orang itu punya jabatan yang tinggi. Kalau sakit, rumah sakitnya kamarnya kamar VIP. Apa tetangga yang nggak ngerti yang susah itu? Yang mengatakan dia mah sakit juga enak. Sakit juga enak. Kenapa sakit enak? Di sini sakit juga ada yang jamin. Kamarnya ber-AC. Kalau kita mau ke rumah sakit hebat bagaimanapun, kalau kita di tempat itu enakan sehat. Kalau sehat makan nama apa aja udah enak. Nah kalau sakit makan apa aja juga enak kan? Kalau sehat makan nama sambal cabai hijau aja udah mantap benar.
Tapi kalau lagi sakit, masya Allah. Orang yang merasa dirinya sebagai pendatang, dia tidak pernah bersaing dengan penduduk setempat. Artinya orang yang cinta sama dunia. Jadi dia tidak pernah iri. Kalau dia ada orang yang sedang mencari bekal untuk akhirat, ketika dia melihat ada orang yang cinta dunia itu hartanya luar biasa, dia tidak pernah iri. Saya padahal tahajud saya laksanain, puasa Senin Kemis saya lakukan, surat Al-Waqiah saya baca, tapi nasib saya dari dulu gak berubah-ubah. Itu orang sholatnya kagak, ke masjid kayaknya, kemudian gak pernah ikut ngaji, itu rezekinya, duitnya gak pernah berseri, banyak luar biasa. Jangan iri dengan orang yang seperti itu, karena itu bukan nikmat, tapi itu namanya istidraj. Kalau ada orang yang tidak soleh, orang yang durhaka, orang pelaku maksiat, tapi uangnya banyak, mudah mendapatkan uang, itu bukan nikmat, tetapi itu namanya istidraj. Istidraj itu kalau kita kayak mancing itu, terus dimakan ikan, itu kan nggak langsung ditarik, tapi diapain dulu? Diulur-ulur dulu. Saya pernah tanya tukang mancing, mana? Itu nikmatnya tuh begitu kalau mancing kata dia. Nikmatnya katanya. Begitu umpan kita dimakan anak ikan di bawah, itu nikmatnya luar biasa. Dibayar berapa pun saya kalau nggak jual tuh, nikmatnya begitu. Kata dia begitu, karena dia hobi mancing. Begitu pula orang kalau maksiat tapi rezekinya bertambah, itu bukan nikmat, itu istidraj, peringatan dari Allah. Yang suatu saat nanti maka orang itu di akhir hayatnya dibuat hina oleh Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah min dzalik. Jadi kita ketika kita tidak mendapatkan seperti yang lainnya, ya sudah. Kenapa? Karena target kita, tujuan kita bukan itu. Tapi kita mencari bekal ibadah, ya. Walaupun mungkin dari hidup keduniaan tidak sebagaimana yang dimiliki oleh yang lain, ya. Dan kita ada orang yang harus berpandai bersyukur. Begitu kita dikasih nikmat, kita bersyukur. Kalau kita dikasih musibah, kita bersabar. Itulah kehebatan orang-orang muslim. Sehingga dia tidak merasa gelisah ketika dia tidak mendapatkan seperti yang lain. Dia tidak gelisah karena tujuan dia bukan itu. Kenapa? Karena hidup dia selalu berhati-hati dengan jebakan-jebakan yang bisa membuat dia menjadi hina. Kalau begitu, seorang pegawai ditempatkan dimanapun dia santai saja. Kenapa? Karena tempat kerja itu nggak ada yang bahan tempat basah sama tempat kering. Semuanya sama. Jabatan terima itu sama harusnya. Dia nggak pernah merasa sedih. Oh, saya tempat ini. Kenapa? Karena itu sebagai bentuk pengabdian. Kalau ada orang menganggap tempat ini lahan basah, berarti ada sesuatu yang bisa jadi. Kenapa? Karena kaitan sama harta itu nanti ditanya dapatnya dari mana, kemudian juga buat apa dibelanjakan. Maka ketika kita makan, doanya adalah Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Ujungnya jauhkan kami dari api neraka. Apa hubungannya makan sama neraka? Karena bisa jadi yang kita makan atau yang kita dapatkan itu menyebabkan kita terseret ke dalam neraka. Kenapa? Karena cara yang kita gunakan atau harta yang kita dapatkan adalah cara-cara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika kita menunda-nunda kesempatan atau kebaikan yang sesungguhnya kita bisa melakukan itu, maka sesungguhnya dia akan menjadi orang yang sangat rugi. Kenapa? Karena ketika dia tinggalkan kesempatan itu tidak bisa kembali lagi. Dan orang-orang yang meninggal dunia itu semuanya menyesal. Baik orang yang soleh maupun orang yang tidak soleh, semuanya menyesal. Pengen kembali ke dunia. Ngapain ke dunia? Dalam surat Al-Mu'minun ayat 99 sampai 100 ini Allah katakan, Rabbirji'un, ya Allah, kembalikan saya ke dunia lagi.
La'alli a'malu sholihan fima taraktu. Kalau saya mau kembalikan sebentar saja ke dunia, pasti saya akan melakukan kebaikan-kebaikan yang pernah saya tinggalkan. Apa kata Allah? Allah, nggak mungkin. Inna kalimatun wa qa'imah. Omongan begitu udah sering saya dengar. Kita sering janji-janji sama Allah. Ya, nanti deh, saya kalau punya duit bersedekah. Begitu punya duit, orang jadi sedekah. Pelit. Nah, saya niatnya sedekah tapi urusan banyak banget ini. Anak mau sekolah ini disebutin semua satu persatu. Pak udah niat. Nah, saya ini kalau lagi sehat nanti saya mau rajin sholat di masjid berjamaah. Ngomongnya waktu dari sakit. Ya Allah, sembuhkan penyakit saya Allah. Kalau saya sembuh penyakit saya mau rajin di masjid. Begitu sembuh, nggak jadi di masjid. Sehingga kata apa? Inna kalimatun wa qa'ila. Omongan begitu mah udah sering banget diucapin. Udah sering didengar kata Allah ungkapan begitu. Baru dia sudah meninggal, baru ingat kelalaian dia. Wa min wara'in barzakh ila yaumi ba'ts. Lah orang soleh sama juga pengen balik ke dunia. Ngapain? Pengen ngasih tahu nih betapa besar pahala, betapa besar balasan orang-orang yang berbuat baik. Nih, pengen ngasih tahu begitu. Apalagi orang yang mati syahid, pengen kembali ke dunia, jihad, matilah syahid lagi, jihad lagi, terus balik. Kenapa? Karena begitu besar nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sebab mati syahid. Jadi semuanya mereka orang-orang yang sudah meninggal pengen kembali ke dunia. Kita yang masih di dunia ini, ketika kita baca ayat ini kita mengingat kembali kira-kira kita sudah siap atau belum ketika kita nanti kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bekal yang harus kita persiapkan. Rasul pernah memberikan nasihat kepada Abu Dzar Al-Ghifari. Yang pertama kata Rasul adalah jadi sakinah fa innal bahra amik. Kita ini hidup ini bagikan kita sedang menyeberang lautan yang sangat ganas. Ujungnya adalah akhirat. Maka kata Rasul jadi sakinah. Perbaiki kapalmu. Kenapa? Karena lautan sangat dalam. As-sakinah di sini adalah apa yang perlu kita perbaiki agar hidup kita selamat. Yang pertama akidah. Perbaiki akidah kita. Yang landasannya adalah kalimat la ilaha illallah. Kita diajarkan memperbanyak menyebut kalimat la ilaha illallah agar supaya kalimat ini nanti terbiasa kita ucapkan bahkan ketika kita meninggal dunia di akhir kalimat la ilaha illallah. Sungguh beruntung bagi orang yang meninggal dunia yang akhir kalamnya adalah akhir ucapannya adalah kalimat la ilaha illallah, dia dijamin pasti masuk surga. Walaupun pernah berzina, walaupun pernah mencuri, walaupun pernah berjudi, walaupun pernah melakukan maksiat apapun, tapi begitu di akhir hayatnya dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah, dia pasti masuk surga kata Rasulullah. Nabi Musa pernah meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya Rabb, alimni amalan azkuruka wa ad'uka bihi. Ya Allah, ajarkan kepada saya amalan yang dimana amalan itu saya akan gunakan untuk mengingat Engkau dan berdakwah ke jalan Engkau. Apa kata Allah? Qul la ilaha illallah. Kata Allah kepada Musa, hai Musa, ucapkan la ilaha illallah. Apa kata Nabi Musa? Ya Rabbi, kullu ibadika yaquluna hada. Kalau ucapan begitu mah, ya udah sering banget katanya. Semua hambamu mengucapkan itu. Nah, mungkin Nabi Musa melihat ucapan kalimat la ilaha illallah itu mungkin sebagaimana yang sekarang banyak di masyarakat di kita, termasuk mungkin kita. Kalimat la ilaha illallah diucapkan di masjid ratusan kali. Begitu keluar dari masjid sudahnya hilang, brengsek. Bahkan ada yang ngomong pasar, biar sawah bledek memang
Tadi dibersihkan lisannya dengan mengucapkan la ilaha illallah. Kok sendalnya hilang? Ya. Menyumpah-nyumpahi orang, sumpah serapah. Akhirnya dikotori lagi dan ucapan tadi. Padahal bisa jadi sendalnya hilang itu sengaja Allah uji di orang. Kenapa? Dia masih duitnya banyak. Itu sendal juga dijelek, enggak bagus-bagus amat. Biar supaya dia bisa beli yang lebih bagus. Enggak seberapa tuh sendal hilang, tapi dia kotori lisannya dengan kalimat la ilaha illallah. Kita kan sering mengucap kalimat ini. Ada acara selamatan masih nyebut la ilaha illallah. Jalan macet, la ilaha illallah. Lagi ngepel rumah, tiba-tiba ada ayam naik keluar berak tuh ayam di lantai kita. Kita timpang, la ilaha illallah. Anak nakal, lu anak masya Allah la ilaha illallah. Sambil mukul, sambil diempos mata saya, diempos ke HP, dicubit. Menyebut la ilaha illallah. Semuanya la ilaha illallah. Tapi bisa jadi ucapannya hanya sekedar ucapan. Padahal kata Allah, ya Musa, "Lau kanatis samawati sab'a wal ardina sab'a wa amirahuna fi kafatin." Ya Musa, sekiranya langit yang 7 lapis langit ini dan bumi yang 7 lapis beserta isinya apabila ditempatkan satu timbangan, wa kalimat la ilaha illallah fi kafatin ukhra, dan kalimat la ilaha illallah itu berada di timbangan yang lain, niscaya akan lamarat ilaihinna. Niscaya akan lebih berat kalimat la ilaha illallah dibandingkan dengan langit, bumi beserta isinya, masih lebih berat kalimat la ilaha illallah. Ini orang yang bisa mengakhiri hayatnya dengan kalimat la ilaha illallah, dia makanya dijamin oleh Rasulullah, dia pasti akan masuk surga. Ada orang yang dibeberkan catatan-catatannya, ada 90 catatan. Panjangnya itu sejauh mata memandang. Dalam hadis itu jauh memandang. Catatan amat baik. Begitu dipaparkan, dikasih tahu tuh catatannya, ternyata nggak ada kebaikan sama sekali. Sampai Allah tanya, Allah tanya, ini kamu melakukannya dengan sadar atau mungkin karena ada sesuatu sehingga kamu terpaksa melakukan ini? Apa katanya? Ya Allah, itu saya lakukan dengan kesadaran saya. Saya tahu itu. Ya. Wah, katanya, bagaimana? Orang itu merasa pasti akan binasa. Kenapa? Enggak ada kebaikan. Semuanya keburukan. Dan dia mengakui bahwa itu dilakukan dengan sadar. Sadar itu dosa tapi dia lakukan. Ketika orang itu merasa dia pasti akan binasa, dia sudah sangat takut luar biasa. Tapi tenang, kamu pasti punya kebaikan satu. Apa itu? Dikeluarkan. Namanya bitokoh. Bitokoh itu dalam bahasa Indonesia kartu. Atau apa catatannya? Kalimat la ilaha illallah. Ternyata dari sebab itu orang itu selamat dari azab Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Rasulullah, orang yang paling beruntung nanti pada hari kiamat, yang mendapat syafaat pada hari kiamat nanti adalah orang yang mampu mengucap kalimat la ilaha illallah yang keluar dari satu dari hatinya yang sangat dalam, artinya ikhlas. Mengucapkan la ilaha illallah ini ikhlas. Ini menjadi safinah, menjadi kapal penyeberang. Orang kafir, non muslim mengucapkan astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim ribuan kali. Orang kafir, orang non muslim gugur nggak dosanya? Orang. Enggak. Kan sering saya ketemu sama teman-teman non muslim, selebih ini, assalamualaikum. Masya Allah. Saya tanya gimana sih? Alhamdulillah. Alhamdulillah lancar ya. Assalamualaikum lancar. Apalagi semua lancar. Saya bilang kurang, hanya satu kekurangan enteng. Apa Ustaz? Ucapan la ilaha illallah itu katanya. Minta maaf ya. Dia tahu konsekuensinya. Ya. Ketika dia mengucap la ilaha illallah itu dia tahu konsekuensinya. Tapi ketika dia mengucap istighfar ribuan kali enggak gugur dosanya. Tapi begitu dia mengucap la ilaha illallah gugur dosanya dan menjadi muslim.
Itulah kehebatan kalimat la ilaha illallah. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini kita bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah akhir hayat kita. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, mu'jizat kehamilan. Fa inna safar ba'id. Bawa bekal. Karena perjalanan sangat jauh. Kita kadang-kala ini selalu sibuk mencari harta dan mempersiapkan diri untuk kita berikan buat anak-anak kita. Itu bagus. Dari mana Pak? Dari Bogor. Ngapain? Itu ada tanah murah di sana. Di tanah murah buat anak-anak situ banyak. Buat anak. Beli ini buat anak. Ini buat anak. Ketika kita punya harta, punya kendaraan, anak kita mau pakai mobil, pinjam dulu nggak sama kita? Ini kita punya mobil, kita punya motor. Nah, kalau dia mau pakai mobil, pinjam nggak sama kita? Pinjam nggak? Enggak kan? Pak, mana wajib Pak? Wah aja. Tapi ketika anak kita punya mobil, apalagi dia sudah berkeluarga, bisa nggak kita pakai kendaraan dia? Bilang dulu, nah pinjam mobil dong sebentar. Harus begitu. Tapi ketika kita punya anak kita nggak pernah bilang pinjam atau apa. Seenaknya pakai. Anak yang satu kita belikan rokok, yang satu kita beli rumah. Harapannya apa? Nanti kalau saya sudah tua, anak-anak saya ingat sama saya. Ternyata nggak ada yang ingat.